Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan Fisika 1 pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas tentang kinematika. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa suksesnya kuliah online ini bergantung pada diri Anda sebagai mahasiswa. Karena dosen tidak bisa memantau secara langsung apakah Anda benar-benar menyimak apa yang disampaikan atau tidak gitu ya, sehingga tanggung jawab ada pada Anda sendiri. Baik, kita langsung akan membahas tentang kinematika. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang vektor ya. Nah, ini kita akan melanjutkan di mana kinematika yang akan kita bahas ini merupakan besaran vektor gitu ya, bukan lagi sebuah besaran skalar. Baik, pertama 2.1 kita akan mempelajari tentang posisi, kecepatan, dan percepatan gitu ya. Nah, kalau di SMA dulu Anda akan mengetahui bahwa posisi atau sebuah X gitu ya, posisi sebuah benda X kemudian memiliki kecepatan V dan percepatan A gitu ya. Nah, di mahasiswa ini atau di kuliah Fisika 1 ini kita akan mempelajari termasuk cara penurunan gitu ya, penurunan sebuah rumus. Penurunan bagaimana sebuah rumus itu diturunkan atau ya bisa dikatakan bagaimana sebuah rumus itu ditemukan gitu ya. Nah, seperti halnya kalau Anda mengetahui prinsip dari fisika yang terkenal gitu ya, yaitu prinsip dari Einstein gitu ya, yang terkenal dengan rumusnya IMC I sama dengan M kali C kuadrat gitu ya. Nah, itu tidak langsung Einstein menciptakan atau membuat teori seperti itu gitu ya, melainkan dari sebuah penurunan rumus yang berkelanjutan gitu ya. Oleh karena itu kita akan mempelajari dasar-dasar atau bagaimana cara penurunan rumus pada mata kuliah fisika ini gitu ya. Dalam bab ini kita akan meninjau gerak titik partikel secara geometris, yaitu meninjau gerak partikel tanpa meninjau penyebab geraknya. Cabang ilmu mekanika yang meninjau gerak partikel tanpa meninjau geraknya disebut kinematika. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Jadi kita tidak akan membahas penyebabnya gitu ya, penyebabnya. Baik itu ya kalau ada benda misalkan dilempar gitu kan, berarti ada gaya sebelumnya, atau mobil dengan menggunakan mekanik, menggunakan tenaga bensin misalkan, itu tidak akan kita bahas di sini. Walaupun hanya meninjau gerak titik partikel, tetapi hasil yang didapat juga dapat dimanfaatkan untuk mempelajari gerak benda yang bukan titik partikel. Karena selama pengaruh penyebab gerak benda hanya berpengaruh eksternal, maka gerak keseluruhan benda dapat diwakili oleh gerak titik pusat masanya dan tidak berbeda dengan gerak sebuah titik partikel. Pembuktian terhadap pernyataan ini akan dibagikan belakangan. Kondisi suatu partikel dideskripsikan oleh sebuah perubahan posisi partikel sebagai fungsi waktu. Jadi gerak itu didefinisikan atau dideskripsikan sebagai perubahan posisi partikel sebagai fungsi waktu. Lambangnya adalah RT. Ingat ya, kalau ada di atas tanda panah seperti ini ke kanan berarti dia merupakan besaran vektor ya, bukan besaran skalar. Ini adalah besaran vektor. Dalam mekanika klasik, waktu dianggap tidak bergantung pada sistem kerangka koordinat yang dipilih. Waktu hanya sebagai sesuatu yang mengalir bebas dari besaran-besaran fisik lainnya. Jadi artinya waktu ini tidak bergantung pada besaran-besaran lain. Dia hanya mengalir sebagaimana bebas gitu ya, sebagaimana fungsi dari waktu. Bila fungsi RT
Ingat ya, RT berarti kita harus mengingat-ingat bahwa RT ini adalah fungsi perubahan posisi terhadap waktu gitu ya. Ingat, RT adalah perubahan posisi terhadap waktu gitu ya. T ini kan berarti kan kalau kita nyatakan dalam besaran fisik atau besaran fisika gitu ya, 1 detik, 2 detik gitu ya, 3 detik, satuan internasional ya. Sudah diketahui untuk sebarang waktu T, maka keadaan gerak partikel tadi secara praktis sudah diketahui. Kalau T-nya diketahui, ya berarti R-nya posisinya diketahui gitu ya. Contoh misalkan fungsi R-nya adalah 2T misalkan ya, 2T. Kalau ditanya berapa koordinat atau posisi suatu benda yang bergerak dengan fungsi R sama dengan 2T ketika T-nya 2 detik gitu kan, misalkan. Ya tinggal dimasukkan 2 kali 2, 4 gitu ya. 4. Berarti ini kan yang saya bicarakan satu arah, misalkan ke arah X. Gitu. Jadi 4X gitu ya, 4 arah X maksudnya. Kita lanjutkan. Tidak terkadang informasi tentang gerak partikel tidak diketahui dalam bentuk posisi, tetapi dalam besaran-besaran lain yang akan kita definisikan. Seperti yang tadi saya jelaskan, besarannya berupa sebuah fungsi matematis. Ya. Nah, itu sudah Anda pelajari di Matematika 1 ya. Nah, kebetulan baru bersamaan kan gitu ya, fisika dan matematika dasar atau matematika 1 dan fisika 1 Anda ambil gitu ya, pertidaksamaan aljabar gitu ya, dalam fungsi T. Dalam selang waktu delta T, selang waktu delta T ini artinya berapa waktu, selang waktu itu dari waktu akhir dan waktu awal gitu ya. Posisi partikel berpindah dari RT menjadi RT plus delta T. Ini yang ditambahkan adalah delta T-nya gitu ya. Vektor perubahan posisinya adalah, nah ini misalkan lokasi awalnya ada di sini gitu ya. Kemudian dia bergerak ke arah kanan sehingga menjadi apa namanya delta T gitu ya. Sehingga ini adalah R plus delta T. Kalau yang diketahui posisi awal dan posisi akhir, berarti kita bisa mengetahui besaran dari delta R-nya gitu ya. Apa namanya? Delta R berarti ini adalah jarak antar keduanya kan gitu ya. Yaitu adalah delta R berarti posisi akhir, di mana posisi akhir ini dinotasikan dengan RT plus delta T dikurangi posisi awal. Kan gitu kan ya, sebenarnya gampang ya ini ya. Analogikan ke sebuah kenyataan gitu ya. Karena sebenarnya apa namanya rumus itu kan hanya untuk definisi dari yang nyata. Yang bisa kita analogikan ke dalam besaran-besaran fisis. Atau didefinisikan suatu besaran yang kita sebut sebagai kecepatan. Ini delta apa namanya delta R terhadap delta T ya, kecepatan untuk menggambarkan perubahan posisi ini. Nah, perubahan posisi ini disebut dengan kecepatan gitu ya, atau kecepatan sebuah partikel adalah laju perubahan terhadap posisi partikel terhadap waktu. Nah, ini kan pengertiannya gitu ya. Yang kecepatan itu adalah laju ya perubahan terhadap waktu gitu kan. Kecepatan partikel dalam selang waktu delta T didefinisikan sebagai V sama dengan delta R per delta T. Nah, ini yang saya katakan ini adalah sebuah langkah seperti penurunan rumus ya. Jadi analoginya bahwa ternyata kecepatan itu atau laju perpindahan partikel itu adalah perubahan posisi partikel tersebut
terhadap selang waktu yang dibutuhkan, ya. Sedang kecepatan sesaat, nah Anda kemarin sudah belajar ya, maksudnya adalah sesaat itu adalah mendekati gitu ya pada fungsi limit. Nah, Anda ingat-ingat di pertemuan matematika bahwa limit delta T mendekati 0 ini ya, delta T mendekati 0 itu sebenarnya bukan 0 kan gitu ya. Tetapi T-nya mendekati 0, bisa 0,00001 atau 000 pangkat sekian 1 terakhir kan gitu ya. Nah, itu tidak 0 gitu ya. Dapat didefinisikan sebagai yang kecepatan sesaat adalah limit delta T mendekati 0 delta R per delta T, atau bisa kita sebutkan bahwa turunan pertama dari dr terhadap dt gitu ya. Ini berarti turunan pertama dari perubahan posisi terhadap waktu. Ini diajari di matematika nanti di mana ya? Di pertemuan keberapa saya lupa, atau kalau nggak salah di matematika 1 atau matematika 2 gitu ya. Yang penting kita ketahui dulu bahwa limit delta T mendekati 0, delta R per delta T itu hasilnya adalah turunan pertama. Ada Oh iya ya, insya Allah matematika 1 ya, nanti akan Anda pelajari apa itu turunan gitu ya. Ya harusnya SMA juga sudah tahu ya, turunan pertama ya kalau ada misalkan fungsi 2x kuadrat gitu ya. Ini adalah fx, misalkan fx sama dengan 2x kuadrat, maka dfx dx atau turunan pertama dari dfx maka sama dengan, masih ingat ya, 2-nya turun, 2 ke sini ya, menjadi dikali 2 kali 2, 4, x-nya min 1, 4x gitu ya. Ini adalah fungsi dari sebuah turunan gitu kan. Kita lanjutkan. Berarti kita sudah memiliki satu persamaan gitu ya, beberapa ya, ini juga persamaan, ini persamaan, ini persamaan gitu ya, yang Anda ya sebenarnya tidak perlu Anda hafal, tetapi Anda harus memahami gitu ya, Anda memahami sehingga apa namanya, dari sebuah rumus ini kita bisa ketahui hasilnya gitu ya. Kita lanjutkan, besar dari vektor kecepatan sering juga disebut kelajuan. Kelajuan dari sebuah partikel mungkin saja tidak berubah walaupun kecepatannya berubah, yaitu bila vektor kecepatan berubah arahnya tanpa berubah besarnya. Maksudnya kelajuan itu bisa saja berubah gitu ya, bila arahnya berbeda misalkan ya, tapi besarnya tetap, hanya arahnya yang berbeda. Bila kecepatan sebuah partikel pada saat T adalah Vt, maka sebuah selang waktu delta T kecepatannya adalah Vt plus delta T. Perubahan kecepatan selang terhadap delta T diberikan oleh, ini artinya V-nya berubah ya, kecepatannya berubah. Maka delta V-nya atau perubahan kecepatannya adalah ya kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kan gitu sebenarnya ya. Ini adalah sebuah penafsiran gitu ya. Ingat satuan dari kecepatan adalah meter per sekon ya. Dari satuan SI atau satuan internasional, T-nya adalah sekon, berarti perubahan jaraknya adalah meter. Jadi nanti kalau ada soal yang tidak standar SI, maka Anda konversikan terlebih dahulu. Untuk menggambarkan perubahan kecepatan ini didefinisikan besaran percepatan
atau percepatan gitu ya. Sebuah partikel adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, kita punya rumus baru lagi, percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan partikel terhadap waktu, atau kalau dinotasikan ya tinggal delta V per delta T gitu ya. Percepatan rata partikel tadi didefinisikan sebagai rumus ini. Sedangkan percepatan sesaat, nah kalau sesaat itu berarti kan sesaat itu waktunya sangat kecil sekali gitu ya. Sama berarti ini adalah turunan pertama dari percepatan gitu ya. Percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap fungsi waktu. Karena kecepatan dapat ditulis sebagai deviratif posisi terhadap waktu, maka percepatan adalah deviratif kedua posisi terhadap waktu. Artinya tadi kan dikatakan bahwa percepatan ini adalah turunan, derivatif ini turunan ya maksudnya ya. Artinya ya derivatif. Turunan pertama dari perubahan dari perubahan posisi, maka dapat kita katakan bahwa percepatan adalah turunan kedua dari fungsi perubahan posisi dr ya, d kuadrat r terhadap waktu atau dt kuadrat. Inilah adalah lambangnya gitu ya. Kalau Anda pelajari berarti tadi saya contohkan aja ya, tadi ada 2x kuadrat gitu ya. Turunan pertamanya adalah 4x gitu ya. Kemudian turunan keduanya adalah ya tinggal satunya turun, x-nya min 1 gitu ya. Pangkat min 1 berarti tinggal 4 gitu ya. 4. Mudah-mudahan dapat dipahami ini. Anda perlu membuka kembali turunan yang saya rasa sudah diajarkan di SMA gitu ya. Kalau lupa Anda bisa buka buku kembali atau bertanya kepada teman sekelas Anda. Baik, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Yaitu gerak dan kecepatan konstan. Bila kecepatan partikel konstan, berarti V-nya konstan, maka percepatannya adalah 0, kan gitu ya, karena A tadi adalah perubahan percepatan terhadap waktu, kan gitu ya. Jika kecepatannya konstan, misalkan 30 meter per sekon, terus gitu statis terhadap waktu, kan berarti berarti percepatannya adalah 0 atau tidak ada perubahan kecepatan. Untuk kasus ini, posisi partikel pada waktu T dapat diketahui melalui integrasi. Integrasi itu integral ya. Integral itu sudah diajarkan, belum ya, kita belum masuk integrasi atau integral. Ya, Anda harus pelajari terlebih dahulu berarti gitu ya. Yaitu dr atau dr sama dengan V kali dt gitu ya. Berarti ini kan dari persamaan yang mana tadi ya, ini ya. Mana tadi dr dt. Nah, ini kan V sama dengan V ini ya. V ini sama dengan dr dt. Nah, kalau kita pindahkan dt-nya ke sini,
Berarti kan dr sama dengan V kali dt gitu ya. V-nya adalah sebuah vektor. Nah, ini ya, V kali dt, ini dr gitu ya. Yang bila diintegralkan dari saat T sama dengan 0 pada posisi R0, berarti kalau kita anggap T0-nya adalah 0, berarti dia belum bergerak gitu ya. Ke saat akhir T, maka posisi RT sama dengan, kalau kita integralkan di sini, sama dengan di sini, maka kanan diintegralkan dan kiri diintegralkan, ya kalau integral dari dr, ya R gitu ya. Integral dari dr sama dengan R. Ya namanya juga ini kan turunan. Jadi kalau diintegralkan ya jadi dirinya sendiri gitu ya. Ya kalau Anda tahu berarti harus mempelajari bahwa integral dari X, maka ini batasnya tanpa diketahui ya, berarti integral tanpa interval gitu ya. Maka hasilnya adalah X kan gitu ya. X ini di sini 1 naik jadi 2 gitu ya. Tambah 1, kemudian 2-nya akan turun menjadi pembagian. Jadi integral dari X adalah setengah X. Integral dari dx ya X kan gitu ya. Karena integral dr sama dengan R. Maka karena ada batasnya RT min RT 0, ini karena ada batasnya ya, dikurangi V dt-nya diintegralkan terhadap dari 0 sampai T, ya T min 0 gitu ya. Sehingga R-nya sama dengan R0 posisi awal, ya ini kan sama aja. Posisi akhir gitu ya, kalau kita definisikan posisi akhir adalah posisi awal ditambah kecepatannya gitu ya, dikalikan waktu, sama aja kan gitu ya. Itu adalah hasil dari posisi akhir. Ya, cara membaca sebuah rumus kita seperti itu ya. Nah, jadi jangan dianggap rumus itu rumit, tetapi dia hanya menjadikan fungsi matematis dari kejadian-kejadian yang ada di dunia nyata. Grafik fungsi hubungan posisi dan waktu membentuk garis lurus dengan nilai gradien grafik atau kemiringan grafik sama dengan nilai kecepatan yang konstan. Lihat, ini adalah hubungan posisi fungsi waktu pada kecepatan konstan. Artinya kalau kecepatannya konstan, ini adalah posisi ya, maka dia akan fungsi grafiknya naik gitu ya. Kalau Anda mau melihat ini kan kita lihat dari ini ya, apa namanya, rumus. Misalkan R0-nya adalah, di sini anggaplah 3 gitu ya, berarti R0-nya adalah 3, berapa R1, misalkan R1 kecepatannya adalah 1 misalkan ya, 1. Berarti kan T-nya saat T-nya 1 ya 1 kali 1 gitu ya, hasilnya adalah 4, kemudian ketika 2 V kali T-nya adalah 2, jadi 5, sehingga akhirnya adalah ya di sini ya. Misalkan ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, kan gitu. Dia akan naik berdasarkan fungsi waktu. Ini adalah hasil dari atau plot dari gradien grafik dari persamaan ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami, tidak perlu bingung. Kalau bingung berarti Anda harus mempelajari kembali apa yang sudah diajarkan di SMA gitu ya. Karena memang mahasiswa adalah Anda dituntut untuk belajar mandiri. Walaupun saya akan pelan-pelan gitu ya, akan pelan-pelan ya. Seperti nanti ketika ujian terutama di fisika 1 akan saya pelan-pelan gitu ya, gimana caranya meningkatkan kemampuan belajar mandiri Anda gitu ya. Dengan banyak latihan soal misalkan, seperti itu ya. Kemudian nanti di semester-semester selanjutnya Anda akan menghadapi kebanyakan Anda belajar mandiri gitu ya. Jangan berharap bahwa ya dosen menjelaskan semuanya gitu ya, karena terkadang ini sudah dijelaskan di mata kuliah sebelum-sebelumnya.
Baik, kita lanjutkan. Gerak dengan percepatan konstan. Kalau tadi kecepatannya konstan, berarti sekarang percepatannya konstan. Berarti kecepatannya gimana? Naik atau turun? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan gitu ya. Berarti bisa naik, bisa turun gitu kan. Tidak konstan kecepatannya karena kalau percepatannya bernilai positif berarti kecepatannya semakin naik atau semakin cepat gitu ya. Kalau percepatannya negatif berarti akan semakin turun kan gitu ya hingga mendekati nol, atau kalau setelah itu berarti berubah arah. Walaupun pada kenyataannya kecepatan yang berubah arah karena perubahan fungsi percepatan ya hampir gak ada ya. Kan gak ada yang namanya mobil tiba-tiba mundur gitu ya. Yang ada dia ngerem dulu sampai kecepatannya mendekati nol, baru dia bergerak mundur gitu kan. Ya itu ya bisa kita analogikan bahwa hanya negatif atau percepatannya negatif. Bila percepatan partikel hanya konstan, maka kecepatan partikel dapat ditentukan dari integrasi persamaan berikut. dV sama dengan ADT ini ya sama tadi ya dari persamaan ini ya. Oh ini sudah ada dr sama dengan VDT. Oh bukan ya. Tadi kita cari A. A itu, nah ini ya, A sama dengan dV per dt. Ya kalau kita pindah A kali dt sama dengan dV gitu ya. Atau kalau di sini tuliskan dV sama dengan ADT. Sebenarnya seperti ini aja ya logika sebuah penurunan rumus. Yang bila kita integralkan dari T sama dengan 0 dengan kecepatan V0 ke saat akhir VT dengan kecepatan VT. Ya kalau di kiri diintegralkan, di kanan berarti juga integral. Dan di kiri terhadap dV dan di kanan terhadap dt. Ingat kenapa A-nya tidak diintegralkan? Karena A-nya atau percepatannya konstan. Nah ini ya, sudah dikatakan percepatannya konstan. Artinya berarti dia tidak ada perubahan. Sehingga bisa integral dari A, ya tetap A kan gitu. Maka hasilnya adalah, ya ini seperti tadi saya jelaskan, integral dV adalah V, maka kita masukkan batasnya VT min V0, A-nya tetap, T-nya dari T min 0. Ya. T min 0 ya kan sebenarnya kalau kita kalikan A kali T, AT gitu ya ini ya. Kalau A kali 0 ya 0, sehingga VT-nya adalah V0 plus AT. Dari persamaan ini dengan memakai definisi kecepatan, ya kalau kita V0-nya kita dengan memakai definisi kecepatan sebagai derivatif terhadap posisi dan waktu, maka diperoleh persamaan berikut. Karena kecepatan adalah fungsi dari waktu kan gitu ya. Ini V ini kita terjemahkan sebagai dr kan gitu ya. dr per dt gitu ya. Nah, kalau kita pindahkan dt-nya ke sebelah kanan, maka akan jadi perkalian kan gitu ya. dr sama dengan V0 dt tambah A dt gitu ya. Yang apabila kalau kita integralkan lagi dari kanan dan kirinya, maka akan menjadi integral dr r ya, karena ada batasnya rt min r0. Langsung kita pindah gitu ya. V0 dt-nya ya kalau sama kayak tadi, V0 kali 0 ya 0, V0 kali T, V0T gitu ya. Kemudian AT dt. Nah ingat ini perbedaannya ya, AT. Sudah ada T-nya. Sudah ada T-nya berarti dia akan menjadi setengah T kuadrat. Nah seperti yang saya katakan tadi.
A-nya tinggal kita masukkan. Mudah-mudahan bisa dipahami, tidak sulit kok ini. Sehingga kalau grafiknya kita jadikan seperti ini, fungsi grafiknya adalah fungsi eksponensial, gitu ya. Kayaknya grafik Anda kemarin sudah saya ajarkan ya. Ya sama kalau kita masukkan, misalkan R0-nya di sini, V ini R ya, yang ini adalah fungsi R, fungsi posisi, yang ini adalah fungsi waktu. Kalau kita masukkan R0-nya misalkan di sini, kemudian kecepatannya berdasarkan waktu, maka dia akan membentuk fungsi eksponensial. Grafik posisi sebagai fungsi dari waktu berbentuk kuadratis atau parabolik. Parabolik kalau kita dimasukkan input minusnya juga gitu ya, akan bentuk parabolik. Ini sudah kita pelajari di matematika tentang fungsi grafik. Sedangkan grafik mana ada? Dengan gradien grafik sama dengan besar kecepatan partikel pada saat tertentu. Sedangkan grafik kecepatan sebagai fungsi waktu berbentuk garis lurus dengan gradien grafiknya sama dengan besar percepatan partikelnya. Dengan meninjau gerak satu dimensi, maka dapat dituliskan A sama dengan dV per dt. Ini kalau yang besarannya fungsinya bukan merupakan fungsi vektor gitu ya. Ini merupakan fungsi skalar berarti ya. A-nya sama dengan dV per dt, atau kalau kita bisa terjemahkan lagi kan bisa kita kategorikan bahwa dV per dr, dr per dt gitu ya, sehingga du ini ya, du per dr, dr per dt. dV per dt adalah V, kecepatan itu sendiri, du per dr tetap ya, sehingga V sama dengan V kali du sama dengan A kali dr. Yang bila diintegralkan dari posisi awal R0 dan V0, maka ke posisi dan kecepatan akhir RT dan VT, maka diperoleh kalau kanan diintegralkan, kiri diintegralkan. Oh ini dV ya, sorry ini dV. Bukan du ya, ini dV. dV per dt. dr ini kan tinggal ditambahkan ya, artinya kalau sama-sama dicoret ya tetap dV per dt kan gitu. Kalau kita integralkan maka hasilnya adalah V-nya integral integral V ya V kuadrat kan gitu ya. V kuadrat, ingat ada setengahnya ya. Setengahnya lari kemana? Ya nanti lari ke sini gitu ya. Setengah dalam kurung ya, VT kuadrat min V0 kuadrat gitu kan. Sehingga duanya pindah, karena setengah ya pindah ke kanan gini ya. 2 hanya tetap RT min R0, sehingga hasilnya adalah ini. Sebagai contoh gerak dengan percepatan konstan adalah gerak partikel jatuh bebas di permukaan bumi. Dapat ditunjukkan bahwa ketinggian yang tidak terlalu jauh dari permukaan bumi. Percepatan gravitasi G yang dialami sebuah benda yang jatuh bebas bernilai konstan. Dalam kasus benda jatuh, bila arah positif dipilih ke arah atas, maka percepatan benda sama dengan A sama dengan min G. Ini berarti gerak yang merupakan benda jatuh ke bawah. Misalkan Anda mempunyai sebuah kelereng gitu ya, Anda lepaskan dari ketinggian 5 meter atau jangan jauh-jauh lah, 1 meter misalkan. Nah, itu berarti A-nya merupakan fungsi G gitu ya. Kalau kita masukkan ke sini.
Kita lanjutkan ke kombinasi gerak. Besaran-besaran gerak yang berupa besaran vektor dapat diuraikan menjadi komponen-komponen dalam setiap arah vektor basisnya, sehingga gerak dalam dua dimensi dapat diuraikan menjadi kombinasi dua gerak satu dimensi dalam satu arah yang saling tegak lurus, misalkan dalam arah X dan Y. Demikian juga gerak dalam tiga dimensi dapat diuraikan menjadi kombinasi tiga gerak satu dimensi, yaitu arah X, Y, Z. Ya, ini sama aja ya, ada tiga vektor ya, bisa kita ambil ya arah X dulu, Y dulu, dan Z dulu. Semua persamaan kinematika gerak lurus dalam bab sebelumnya dapat digunakan untuk deskripsi gerak dan masing-masing arah. Sebagai contoh akan diberikan gerak partikel dalam dua dimensi yang mengalami percepatan konstan dan arah vertikalnya tidak mengalami percepatan dalam arah horizontal. Apabila dari gerak ini adalah gerak peluru, maka lintasan berupa lintasan parabolik. Misalkan di titik awal koordinat 00, posisinya berarti dia titik 0 ya. Sebuah partikel bergerak dengan kecepatan V0 yang membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Partikel ini mengalami percepatan gravitasi min G ke arah sumbu Y negatif, berarti ke bawah ya. Kecepatan arah partikel dapat diuraikan dengan komponen X dan Y, yaitu Vox sama dengan Voy. Cos theta. Nah, ini Anda sudah pelajari kemarin di vektor. Dan Voy adalah V0 sin theta. Gerak partikel sekarang dapat dianalisa sebagai gerak dengan kecepatan konstan arah X. Kecepatannya konstan ke arah Y. Dengan percepatan konstan ke arah Y, ya dia akan jatuh kan gitu ya, karena ada fungsi dari gravitasi ya, sama kayak Anda melempar sebuah kelereng, gitu ya, melempar sebuah kelereng, ya dia akan pasti jatuh gitu ya, meskipun Anda lempar ke atas atau lempar ke arah kanan gitu, dia akan jatuh ke tanah, karena ada fungsi dari apa tadi saya sebutkan G ya, atau gravitasi. Maka sama dengan XT sama dengan V0XT gitu ya. Ini posisi T. Posisi X. Posisi Y karena tidak terpengaruh terhadap gravitasi gitu ya. Posisi Y maka V0YT sama dengan setengah GT kuadrat. Ini ya. Kita ambil dari persamaan R tadi. R mana R? Nah ini ya. Ini. Kecepatan partikel pada arah X tetap, yaitu Vxt sama dengan V0t, sedangkan kecepatan partikel pada arah Y berubah karena ada pengaruh G ya. Maka besar kecepatan partikel diberikan Vt sama dengan akar dari Vxt kuadrat, ya berarti kecepatan X-nya ditambah Vy kecepatan arah Y kuadrat, kemudian diakar ya. Dengan mensubstitusikan variabel waktu T pada persamaan 2.1 ini ya, maka ke dalam persamaan 2.2 itu ya, maka hasilnya adalah T-nya sama dengan berarti V0X XT dibagi V0X gitu ya, T-nya ya. Kalau yang ini T akan lebih panjang. Kita analisa yang 2.1, berarti ini 4.1 ke 2.2. Oh ini ya. T-nya kita ganti. Ini T-nya kita ganti X per V0X kan gitu ya. Kemudian T-nya juga ganti X per V0X. Sehingga hasilnya adalah ya V0Y per V0X kali X min G per 2V
0 kuadrat X, X kuadrat ya. Kita masukkan ke persamaan ini karena T-nya kuadrat. Persamaan ini adalah fungsi Y yang kuadratis dalam variabel X. Titik tertinggi lintasan, ya, berarti kita bisa mencari titik tertingginya dengan mencari nilai ekstrim yang tercapai pada dy per dx, ya. Hingga VOY sama dengan VOX, dy turunan berarti ya, turunan pertamanya terhadap X gitu ya. Y diturunkan terhadap X. Ini berarti persamaan ini diturunkan terhadap X. Ya tinggal X-nya hilang gitu ya. Kemudian ini X kuadrat menjadi X gitu ya. Duanya naik. Turunan, oh ya 2 kali 2 ya di sini ya. 2 kali 2 karena ada 2. Di sini 2 dicoret. Nah, ini harus Anda jelaskan ya. Turunan ini menjadi ini gimana gitu ya. Bisa nanti saya jadikan soal nih. Walaupun sudah saya jelaskan, tapi tidak saya tulis ya. Yaitu pada X-nya kalau kita kan sudah kita ketahui ini sama dengan 0 gitu ya. Maka kita X-nya kita pindahkan ke sini. Berarti kalau X-nya pindahkan gini jadi seper gitu ya. Berarti yang lain yang dipindahkan. Ini kita pindahkan dulu ke ini berarti VOY kebalik ya. Ini karena ini plus jadi min ya. VOY per VOX gitu ya. Kemudian kalau ini kita pindahkan berarti V0X kuadrat ya per G. Nah, kebalik karena kebalik. Kemudian VOX tinggal dicoret dengan VOX ini tinggal VOX saja gitu ya. Hingga kalau kita analisa lagi atau kita ganti lagi V0Y-nya, VOX-nya kita ganti, maka sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta gitu ya. Nah, ini 2 ada G. Nah, Anda gimana caranya ini jadi sin 2 alfa per 2G? Anda jelaskan di buku catatan gitu ya dengan memanfaatkan persamaan-persamaan yang sudah ada di sini. Nah, tadi VOY ada enggak ya tadi? Tadi mana tadi? Oh ini ya, V0X sama dengan V0 cos theta, V0Y, V0 sin theta. Nah, gimana caranya? Tiba-tiba ini menjadi sin 2 alfa ya. Berarti nanti kan Anda menggunakan geometri ya, persamaan geometri. Ini berarti tugas. Saya jelaskan. Nah, seolah-olah kalau kita lempar gini, cus, gitu berarti X ini adalah ketika posisi tertinggi, gitu ya. Benar ya ini ya. Tertinggi benar yang dicari berarti X-nya ada X di sini, gitu ya, paling tinggi. Posisi terjauh partikel pada Y berarti kan Y-nya yang sama dengan 0. Ya kan? Kalau jatuh ke sini Y-nya sama dengan 0. Kalau tadi ketika dy per dx-nya sama dengan 0. Nah, tapi titik terjauh yaitu posisi Y-nya sama dengan 0. Dapat diperoleh dengan mencari akar persamaan dari 2,3. 2,3 persamaan 2,3 mencari X ya. Untuk mencari X, karena Y-nya kan sama dengan 0. Ini 0 gitu ya. Berarti kan tinggal kita jabarkan, berarti X-nya kalau pindah ini berarti dipindah semua gitu ya. Jadi ini kemudian karena X-nya kuadrat berarti kita menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini saya rasa sudah diajarkan di SMA ya. Kalau Anda tidak ingat
ya ngikutin ini atau Anda bisa membuka gitu ya. Jadi hasilnya adalah VOY per VOG ditambah plus minus ya, artinya plus minus. Mana yang nantinya akan lebih besar hasilnya. Gitu. Terdapat dua nilai jika dipilih yang tidak 0, karena X sama dengan 0, tidak lain adalah titik awal gerak partikel yang memiliki koordinat Y sama dengan 0. Nah, jadi titik terjauhnya dapat ditempuh adalah 2 VOY plus VOX per G. Kenapa jadi 2? Ingat ya, ini adalah kalau kita ambil koordinat X-nya terbesar, Y-nya karena X sama dengan 0, terbesar dari ini, maka dia akar dari 4 gitu ya. Akar dari 4 adalah kan 2 ya. Kalau kita anggap nilainya terbesar, berarti ini adalah kita ambil yang positif ya, bukan yang negatif. Akar dari 4 kan 2 kan gitu ya. V0Y kuadrat akar ya V0. Karena ini perkalian kan kita bisa langsung pecah gitu ya, dan pembagian juga V0Y, ini juga V0X, G kuadrat kan gitu ya. Akar dari G kuadrat ya G. Duanya dicoret, hilang gitu ya. Kemudian tinggal G. Ya tinggal kita tambahkan, berarti hasilnya adalah 2 kan gitu ya. Nah, ingat jangan ini perlu dijelaskan gitu ya. Anda jelaskan kenapa hasil akhirnya seperti itu. Nah, V0X, V0Y ya sama seperti tadi, nanti hasilnya adalah V0 sin 2 alfa. 2 theta ya. Kalau saya kasih clue misalkan ya, V0 cos theta berarti dikali ini ya, kalau kita jabarkan V0 sin theta kan gitu. Sebenarnya gampang sih ini berubah jadi gini gitu ya. Anda pokoknya tahu atau browsing lah. Browsing sifat-sifat dari trigonometri. Baik, kita lanjutkan. Ini Anda jelaskan di buku catatan bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil ini. Kemudian kita lanjutkan ke gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran dan kelajuan konstan. Walau kelajuan konstan, tetapi vektor kecepatannya berubah. Vektor kecepatannya berubah ya. Arahnya bisa berubah. Kita tinjau dari suatu partikel bergerak melingkar dengan jejari R. Jejarinya R gitu ya. Dari gambar di atas, untuk selang waktu delta T, partikel yang bergerak melingkar telah menempuh jarak sejauh P kali delta T sama dengan R kali theta. Sudutnya, misalkan ini adalah perubahan posisinya gitu ya. Maka V kali delta T, kecepatannya ini ya. Ini kecepatan ke sini. Kan ini kan kecepatannya ke sini kemudian berubah kan gitu ya. Maka V kali delta E sama dengan R, ini R ya. R kali alfa. Ini juga dipelajari di Anda mempelajarinya di SMA ya maksudnya. Artinya ini perubahan ini sama dengan R kali theta. Dengan theta adalah sudut dalam satuan radian. Ingat ya, tetanya sekarang dalam satuan radian, bukan dalam derajat gitu ya. Anda konversikan dulu radian ke derajat gitu ya. Berarti kan kalau dalam derajat itu adalah 360 derajat. Kalau dalam radian ya dikonversikan gitu ya. Sebenarnya ini sepertinya juga harusnya sih diajarkan di SMA. Anda perlu mengingatnya. Atau sebenarnya ya tinggal cari gitu ya di
internet gitu ya. Ya karena rumusnya adalah 1 radian derajat itu sama dengan, radian dibagi 180 derajat pi gitu ya, 180/pi. Dalam selang waktu tersebut, karena faktor kecepatan selalu tegak lurus terhadap jejari lingkaran, maka arah vektor kecepatan juga berubah berdasarkan delta V. Lihat gambar ini ya maksudnya ya, kalau kecepatan di sini dia berubah, sini juga dia berubah arahnya gitu ya, berdasarkan kecepatannya. Sehingga untuk selang waktu yang cukup kecil berarti mendekati 0 gitu ya. Ini bisa kita anggap satu arah gitu ya, arahnya sama. Maka delta V sama dengan theta kali V. Dengan mengeliminasi theta pada persamaan 2.5 dan 2.6, 2.5 ini dan 2.6 ini, maka diperoleh delta V sama dengan V kuadrat delta T per R. Nah, ini sebenarnya kan tinggal yang kita hilangkan adalah tetanya gitu ya. Tetanya kita hilangkan. Berarti delta V sama dengan V kuadrat. Ya, ini tetanya kita pindah, R-nya kita pindah ya. Berarti theta sama dengan V per delta T. Kalau kita masukkan, tetanya diganti V, di V kuadrat delta T per R. Nah, ini ya. Ya tinggal masukkan, bukan eliminasi ya, substitusi ini ya. Substitusi dari persamaan 2.5 ke 2.6 untuk masalah theta gitu ya. Sehingga bisa kita ketahui delta V-nya adalah V kuadrat per delta T dibagi R. R-nya adalah jari-jari. Atau dengan membagi kedua ruas dengan delta T akan didapatkan percepatan. Di sini dibagi delta T, di sini dibagi delta T. Maka hasilnya adalah percepatan. A sama dengan limit delta V mendekati limit delta T mendekati 0 delta V per delta T, maka sama dengan V kuadrat per R. V-nya adalah kecepatan, R-nya adalah jari-jari. Ingat ya, R-nya di sini sekarang bukan posisi gitu ya, karena ini bukan merupakan sebuah vektor. Arah percepatan searah dengan perubahan kecepatan delta V untuk delta T yang sangat kecil akan tegak lurus terhadap arah kecepatan V mengarah ke pusat lingkaran. Percepatan ini disebut sebagai percepatan sentripetal dengan besar yang konstan dan selalu mengarah ke pusat lingkaran. Untuk gerak melingkar dengan kelajuan yang tidak konstan dapat dianalisa dengan menuliskan vektor kecepatan dengan V sama dengan VU, di mana U adalah satuan vektor yang searah dengan kecepatan dan menyinggung tangan sial lintasan atau berbentuk tangan sial terhadap lintasan. Dengan melakukan menderivatifkan, berarti turunan ya, dengan vektor kecepatan ini adalah A sama dengan dV U dt gitu ya. U-nya adalah arah tangan sialnya. Sama dengan U dV per dt, U plus du per dt. Ini hasil dari dV du gitu ya. Turunannya, maka turunan dari perkalian itu ya nanti Anda akan diajarkan di matematika ya. Hasilnya adalah dV per dt yang diturunkan terlebih dahulu, kemudian yang kedua du-nya ditambah du per dt. Anda terima dulu aja ini ya. Kalau bisa membuka buku materi ya ada. Sebenarnya kalau Anda mau di YouTube saya di matematika itu sudah ada ya tentang turunan dua variabel gitu ya, bagaimana cara menurunkannya. Suku pertama disebut suku percepatan tangan sial. Yang suku pertama itu ini ya. Ini adalah percepatan tangan sial. Maka AT-nya sama dengan AT plus U.
di dvu dt. Sedangkan pada suku kedua du dt, maka du kalau kita turunkan dia adalah d theta terhadap r, ya. Sehingga min v per r, r-nya ini berarti arahnya gitu ya. Dengan r adalah vektor satuan arah radial, maka suku kedua ini adalah percepatan radial. Jadi kalau ditanya rumusnya percepatan tangensial ini, rumusnya percepatan radial adalah yang ini gitu ya, yang kedua. Atau radial atau sentripetal, maka AR-nya sama dengan ini kecepatannya. Ini rumus akhirnya gitu ya, yang perlu Anda ingat. Kita lanjutkan ke 2.6, gerak relatif. Ketika menganalisa gerak suatu partikel, kita meninjau relatif terhadap suatu titik acuan dan sistem koordinat tertentu yang secara bersama-sama disebut sebagai kerangka acuan. Besaran-besaran gerakan partikel tersebut seperti posisi, kecepatan, dan percepatan dapat bernilai berbeda bila dilihat dari kerangka acuan yang berbeda. Dalam analisa ini kita memakai pendekatan klasik di mana waktu dianggap sama dengan semua kerangka acuan. Ini berarti kita tidak menggunakan acuannya Einstein ya. Jadi kalau Anda berdiri di sebuah kereta yang bergerak, maka hasilnya akan berbeda kan gitu ya. Ditinjau misalkan suatu kerangka acuan A berada pada kerangka acuan B, posisi titik asal B dilihat dari titik asal A. Diberikan oleh vektor RBA. Posisi sebuah partikel C merupakan kerangka A dan B secara berturut-turut adalah RCA dan RCBT. Hubungan antara RCAT dan RCBT diberikan pada gambar berikut. Ini posisi C, berarti kan ada ini adalah RCA, ini RBA, ini RCB, ya. Terhadap apa namanya? Ini posisi A, kita tinjau dari posisi A, ini posisi B. Dan ini posisi C. Sehingga RCA ini ya, RCA ini sama dengan RCB ditambah RBA, gitu ya. Ingat, ini adalah sebuah vektor semuanya. Dari persamaan ini dengan derivatif terhadap waktu, kalau semua diturunkan terhadap waktu, hasilnya adalah seperti ini kan gitu ya. Yang semua diturunkan terhadap waktu. Atau ya turunan dari RCA adalah kecepatan CA, kecepatan CB tambah kecepatan VBA ya. Dengan VCB adalah kecepatan partikel C dilihat dari kerangka B, dan VC adalah partikel kecepatan C dilihat dari kerangka A, dan VB adalah kecepatan kerangka B dilihat dari kerangka A. Dari persamaan 2.15 dengan menderivatifkan terhadap waktu, ini diturunkan kembali terhadap waktu, maka hasilnya adalah percepatannya gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau ada 3 partikel yang bergerak gitu ya, maka hasil akhirnya adalah 2 partikel ini ya. Hasilnya adalah penjumlahannya gitu ya. Penjumlahannya. Begitu juga dengan percepatannya. Adalah penjumlahan percepatan dari kedua benda tersebut. Kasus khusus adalah bila percepatan antara kedua A dan B sama dengan 0. Jika kerangka A dan B sama dengan 0, atau kerangka B bergerak relatif terhadap kerangka A dengan kecepatan konstan. Pada kasus ini percepatan partikel ditinjau dari kedua kerangka bernilai sama. Kumpulan kerangka-kerangka acuan semacam ini disebut kerangka acuan inersial. Mengenai persifat inersial ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Oke, sampai sini ya materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda dipahami. Kalau belum paham, Anda ulang-ulang kembali video yang saya sampaikan. Kemudian ini juga ada tugas, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang berarti karena sudah 2 pertemuan, kemungkinan besar minggu depan kita akan Google Meet ya, secara live online untuk bahas soal-soal gitu ya. Tetapi materi akan tetap jalan ya, supaya kita sama-sama bisa menyelesaikan materi yang sudah dijadwalkan sesuai RPS jurusan tepat waktu.
Baik, ini saja yang bisa Anda kerjakan, mudah-mudahan ini gampang ya, saya kasih contoh lah nomor satu, kalau R-nya sudah ada rumusnya kan gitu ya, R-nya sudah memiliki titik I dan J, ya bisa AX, AY gitu ya, ini menggunakan IJ, maka posisi materi tersebut ya tinggal T-nya dimasukkan kan gitu ya, berarti kan hasilnya nanti adalah 5I plus 12J kan gitu aja ya. Dengan ya sama seperti yang lain. Tidak sulit lah saya rasa. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, Anda kerjakan resume kemudian dikumpulkan sesuai batas waktu ya. Jangan sampai telat karena nanti sepertinya kalau telat lebih baik saya abaikan saja karena tidak bisa nanti soalnya saya tiap minggu ngoreksi kemudian saya anggap absen gitu ya. Nanti kalau ada lagi yang ini, nah saya harus kembali ke awal lagi. Jadi mulai saat ini sebaiknya Anda jangan telat mengumpulkan tugas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.